Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis validitas satu instrumen tes penelitian dengan menggunakan Microsoft Excel, dan itu sangat mudah. So, saksikan videonya. Bersama saya Pulanwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, setelah di video sebelumnya, kami sudah menjelaskan bagaimana melakukan analisis validitas instrumen dengan SPSS. Nah, sekarang saya akan menggunakan MS Excel, tapi rumusnya sama, Pearson, untuk analisis validitas, gitu ya. Dan itu cukup mudah. Sekarang kita menuju ke file Excel-nya. Baik, ini data Excel-nya. Ini terdiri dari, kita lihat ya, 60 responden dan ada 100 soal ya. Nah, nanti kita akan mengkorelasikan setiap butir soal ini dengan jumlah ini. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan pakai rumus Pearson sama dengan fungsi Pearson. Nah, array 1, array 2. Array 1-nya itu adalah soal, ini ya, tiap item soal. Lalu array keduanya, ya nanti kalau untuk soal nomor 2 ya ini array di sini. Lalu array 2-nya itu adalah jumlah total. Nah, untuk jumlah total array 2-nya tidak berubah gitu ya, ini ya, sama dari sini. Jadi untuk array 2-nya tetap untuk setiap soal. Sementara untuk array 1 itu akan berubah sesuai dengan soalnya, 1 sampai 100. Kita blok, karena tidak berubah, supaya dikopikan nanti tetap, kita pakai F4. Jadi diapit oleh tanda dolar di sini ya. Nah, semuanya pakai dolar. Supaya ketika dikopikan itu tidak berubah. Nah, dengan enter. Nah, ini ada nilai korelasinya. Nah, saya kira itu kan sama dengan nilai korelasi yang tadi ya, untuk soal nomor 1 itu 0237 ya, untuk soal nomor 1. Nanti ada cek lagi ya untuk yang di SPSS-nya kemarin. Nah, setelah itu tinggal copy, tarik ke belakang ke arah kanan. Nah, itu sudah ada, ini hasil korelasinya, dan ini saya pastikan sama dengan yang di SPSS. Karena tidak lupa, saya ketikkan Pearson sama dengan ya Pearson. Nah, oke. Nah, sekarang kriterianya, berarti kita cari R tabelnya dulu. Nah, ini kan R hitung ya. Nah, sekarang kita cari R tabel untuk yang 60. Oke. Sebelumnya sudah ini kan, sudah cari ya. Jadi ini R tabelnya 0,254 dan 0,330. Oke. Kita balik lagi ke data Excel. Nah, ini 0,254, 5%, 1%-nya 0,330. Oke, tapi kita gunakan yang kecil saja, yang 0, ini ya. Nah, sekarang ketentuannya sebagaimana yang tadi disebutkan, kalau R tabelnya, jadi kalau di Excel hanya bisa lihat pakai R tabel. Kalau R tabelnya itu lebih besar daripada R hitung, jadi ini R hitung. Nah, kalau ini R hitungnya lebih besar, lebih kecil daripada R tabel, ya sekali lagi ya. Kalau patokannya yang di R hitungnya, kalau R hitung ini R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid. Tapi kalau R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka itu tidak valid. Nah, sekarang kita pakai fungsi if. Sama dengan if. Jika R tabel lebih besar
daripada R hitung lebih besar ya, maka keputusannya valid. Valid. Pakai apit tanda petik ya. Kalau tidak, artinya kalau tidak itu maksudnya di luar ini. Jadi kalau R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka kesimpulannya itu tidak valid. Nah, gitu ya. Kita enter. Nah, berarti untuk soal nomor 1 tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Oke, sekarang kita tarik ke samping. Anda bayangkan kalau datanya sangat banyak. Nah, oke, kita lihat ya. Jadi ada beberapa yang valid, ada beberapa yang tidak valid. Nah, sekarang kita supaya kita tahu berapa yang valid, kita cari di sini ya, berapa yang invalid. Tidak valid ya. Kriterianya tidak valid. Kita pakai fungsi kontif gitu ya, untuk menghitung string. Nah, range-nya mana? Yang ini yang akan kita hitung. Kita kunci dengan F4. Lalu kriterianya adalah ini. Jadi berapa? Jadi ini teh jumlahkan valid gitu ya, ada berapa? Nol. Sebentar. Oh iya, ini ada kesalahan tadi ya dari ini ya. Nah, ini harusnya dikunci karena ini kan supaya tidak berubah. Nah, 6-nya harus dikunci dulu, saya lupa. Nah, bentar. A6 dikunci dulu, F4. Ini validnya kosong masalahnya, jadi berubah karena. Nah, keputusan lagi ya. Nah, ini kan harusnya valid yang ini. Oke. Nah, sekarang baru kita akan tahu, validnya 8. Invalidnya gunakan ini, kopikan aja lah. Nah, 62. Jadi kalau total item ini harusnya 100 jumlahnya. Nah, jumlahnya 100 item. Jadi dari 100 item itu dengan menggunakan analisis person, kita ketahui hanya 38 soal yang valid, 62 yang valid. Jadi apa yang harus kita lakukan? Soal-soal yang valid kita hilangkan, yang kita tidak valid kita hilangkan, atau bisa diperbaiki nanti diuji coba lagi, atau kita cukup menggunakan yang valid saja. Syaratnya asalkan yang 38 ini mewakili semua pembahasan yang sudah kita buat di rancangan instrumen, di kisi-kisi instrumen. Jadi kalau ada soal yang tidak mewakili, Anda harus buat lagi soal terkait itu sampai semua indikator soal itu terpenuhi. Oke, gitu ya. Nah, mudah kan? Jadi perbedaannya kalau di SPSS kita harus melihat untuk menjumlahkan berapa soal yang baik, yang valid atau yang tidak, kita jumlahkan berdasarkan tanda bintangnya yang 1 atau 2. Tapi kalau di Excel kita bisa hitung langsung, cuma kriterianya hanya berdasarkan R tabel. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana melakukan uji coba soal analisis soal hasil uji coba di lapangan, gitu ya, untuk menentukan apakah item soal itu valid atau tidak. Jadi langkah selanjutnya, kalau tidak valid, berarti soal itu tinggal dibuang atau diperbaiki dan diuji cobakan lagi. Sementara kalau yang valid itu bisa langsung digunakan. Di kesempatan berikutnya, di video berikutnya saya akan menyampaikan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.